Berita Sumsel 24 jam hari ini. Karyawan Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com ikut menjalani vaksinasi di Dining Hall Jakabaring Sport Center tadi pagi. Vaksinasi yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini sebagai upaya membentuk kekebalan tubuh dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jenderal Manajer Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto bersama Manajer Pemasaran Agus Mawandi ikut menjalani vaksin Sinovac yang dilaksanakan Grab Fatigon Vaksin Center di Dining Hall Komplek Jakabaring Sport City tadi pagi. Dia bersama karyawan lain juga ikut divaksin sebagai langkah membentuk kekebalan tubuh dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dalam vaksinasi yang diikuti ribuan warga bersama driver ojek online, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Alasan divaksin ya karena biar lebih kebal Pak ya, biar pada tubuh kita lebih kebal dari virus COVID-19 itu ya alasannya, jadi lebih tidak khawatir kalau kita aktivitas. Ada pusing dikit tapi tidak terlalu, biasa ya. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku kehadirannya memantau vaksinasi karena mendapat tugas dari Presiden untuk memotivasi masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi, sebab saat ini masih ada masyarakat yang belum percaya vaksin. Hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Presiden, Menteri Kesehatan dalam rangka memotivasi masyarakat Indonesia untuk mengikuti program vaksinasi, karena masih ada survei, kemudian juga fakta di lapangan masyarakat yang belum percaya tentang vaksinasi, dan kemudian ada juga yang malah mengatakan hoax, resisten segala macam. Oleh karena itu pejabat-pejabat negara setingkat menteri juga diminta untuk memberikan motivasi, terutama di daerah asalnya. Saya kebetulan putra asli Sumatera Selatan, ditugaskan ke Sumatera Selatan. Pihaknya pun mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Pemprov Sumsel bersama Grab dan Fatigon yang dilaksanakan di Jakabaring Sport Center. Dia menilai program vaksinasi ini sangat mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penumpukan massa. Bahkan, proses interview juga tidak terjadi penumpukan karena sudah dilakukan secara online. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Devi, Palpres.com. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-110 di wilayah Kodim Palembang resmi ditutup. Seluruh pekerjaan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda terlihat fokus menyimak hasil pekerjaan yang dilaksanakan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0418 Palembang. Beberapa pekerjaan ditampilkan melalui layar Zoom, mulai dari pekerjaan rehab rumah tidak layak huni, pekerjaan jembatan, jalan, pembuatan MCK, pos kamling, dan lainnya. Dari hasil pekerjaan tersebut diketahui semuanya sudah selesai 100%. Wakil Wali Kota Palembang Fitri Agustinda mengaku kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan, terutama di daerah perbatasan. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada masyarakat untuk menjaga hasil kerja dari Satgas TMMD ke-110 Kodim Palembang tersebut, sebab pekerjaan tersebut sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas. Kami pemerintah Kota Palembang berterima kasih sekali dengan kehadiran kawan-kawan dari Kodim 0418, TNI Polri lah pada intinya, berkat seluruh kerjasama dengan yang baik sehingga pembangunan Kota Palembang bisa merata, dan apapun yang terjadi Kota Palembang betul-betul nanti bisa bersama-sama bersinergi untuk membangun Kota Palembang ke depan yang lebih baik lagi.
Pembangunan itu akan dilanjutkan ya, karena sayang sekali kan pembangunan fisiknya sudah dimulai. Tentu mungkin ada hal-hal yang mesti kita rapikan lagi atau kita sempurnakan lagi sehingga nantinya bisa betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga. Sementara itu, dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0418 Palembang, Kolonel Infantri Heni Setiono menjelaskan, kegiatan TMMD dilakukan untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan bekerja secara gotong royong, diharapkan Kampung Jawi yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin tidak tertinggal. Tak hanya itu, pekerjaan fisik yang dilakukan selama TMMD akan mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil bumi. Nah, harapannya semoga Kampung Jawi yang selama ini ya bahasa kasarnya agak tertinggal bisa mengikuti daerah-daerah lain yang sudah lebih maju. Diharapkan seperti itu, kemudian pembangunan juga lebih merata. Karena dengan adanya akses jalan tadi, pengangkutan hasil bumi dan sebagainya, insya Allah akan lebih mudah. Karena memang di sana udah berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuasin. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Warga di Jalan Kemas Rindo, Kelurahan Ogan Baru dihebohkan dengan tenggelamnya seorang warga di Sungai Ogan. Meski sudah menyusuri aliran sungai tersebut, warga yang diketahui bernama Suwadi hingga berita ini diturunkan belum juga ditemukan. Keluarga dan kerabat korban Suwadi terus saja mencari keberadaan pria 45 tahun di Sungai Ogan. Korban diketahui tenggelam sewaktu menggunakan biduk saat hendak bekerja di pabrik beras Sinar Tani kemarin sekitar pukul 6:30 pagi. Sepupu korban Badaria mengatakan korban sudah sering menggunakan transportasi sungai untuk pergi bekerja. Sebelum kejadian korban sempat berpamitan untuk pergi bekerja, namun hingga hari ini korban belum juga ditemukan. Ujinya begawe, aku ujinya jam 8 dapat kabar, aku langsung Kasih tahu kabar siapa yuk? Wong Pak Bang Hasan ngantar ke perahunya. Korbannya dak katik lagi ujinya. Langsung aku ke gudang dia begawian. Aduh dak mamang aku dak katik ujinya. Nah jelas aku di dalam ponton itu tuh. Sementara itu anak korban Yulia mengaku tidak mempunyai firasat akan terjadi sesuatu kepada sang ayah. Padahal ayahnya tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Ketua RT 46 RW 08 Kelurahan Ogan Baru, Hafiz Supriyadi mengatakan, korban sehari-hari dikenal baik dan ramah kepada warga sekitar. Dia berharap korban segera ditemukan. Mau kerja kan, bisa tuh pakai perahu. Lantas di laut itu ada hambatan tongkang yang itu terhambat. Nah mungkin ombak besar masuk ke dalam bawah tongkang itu, tongkang besar itu, ponton. Yang parkir itu? Yang parkir. Nah disitulah kehilangannya di situ. Kan ditemukan oleh wong ketek. Dapat perahunya, dapat perahu diserahkan sini. Nah nyatonya wongnya dak kati. Nah disitulah baru tahu. Jam 8 kemarin baru ketahuan. Dia berangkat jam 7 pagi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya 2015-2018 Edi Hermanto bersama 3 orang Selasa kemarin akhirnya resmi mendekam dalam penjara. Penahanan terhadap keempat pelaku dilakukan mengingat bukti untuk menjerat para pelaku dalam kasus yang diduga merugikan negara itu sudah dianggap lengkap. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Edi Hermanto dan kawan-kawan saat keluar mengenakan rompi merah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa kemarin. Ditahannya Edi Hermanto CS tak lepas dari telah ditetapkannya mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Sebelumnya, Kejati Sumsel menetapkan 2 tersangka dan disusul 2 tersangka baru, sehingga total tersangka yang dilakukan penahanan yakni 4 tersangka. Edi ditahan bersama 2 tersangka baru yakni Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya Sarifudin dan Project Manager PT Brantas Abipraya PT Yotya Karya Yudi Arminto. Ketiganya ditahan di Rutan Negara Pak Jo, sementara 1 tersangka yang lain KSO PT Brantas Abipraya PT Yotya Karya Dwi Kridayani ditahan di Lapas Perempuan Merdeka. Menurut Kasipenkum, Kejaksaan Tinggi Sumsel Kaidirman, penahanan terhadap keempat pelaku selama 20 hari ke depan dilakukan mengingat bukti untuk menjerat pelaku sudah dianggap lengkap.
Adapun dalam proses pemeriksaan saat ini tim penyidik masih mendalami kasus dugaan tipikor lebih dalam. Alasan penahanan, kata Haidirman, agar memperlancar penyidikan dan tidak menghambat pemeriksaan. Terkait peran masing-masing tersangka, menurut Haidirman akan dibuktikan secara terang menderang dalam persidangan nanti. Sejauh ini penyidik hanya fokus mencari benang merah dugaan tipikor. Dalam hasil penyidikan, lanjut dia, negara telah mengucurkan 130 miliar rupiah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Namun hingga tahun 2018 pembangunan mangkrak. Barulah awal 2021 setelah 4 tahun mangkrak, Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan dugaan tipikor. Keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Reporter dan juru kamera Romli Juniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.